Salam Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Purwoto dari kelompok Jaka Setia. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk ruang kesaksian. Bapak Ibu saudara terkasih, sepanjang hidup saya mau terus belajar, bisa bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan. Karena saya merasakan bagaimana Tuhan dengan Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai, menguatkan, menopang, dan campur tangan dalam setiap proses yang saya alami dan hadapi, baik suka maupun duka, dan juga saat sukses maupun gagal atau belum berhasil dari apa yang saya rencanakan dan harapkan. Proses perjalanan hidup saya dari sejak kecil hingga sekarang ini, usia sudah kepala 6, tepatnya 65 tahun, bisa saya bagi atau urutkan ke dalam 3 periode masa, yaitu periode yang pertama saat kecil, sekolah, dewasa, hingga mulai bekerja dan hidup mandiri. Dan periode kedua saat proses berkeluarga, karir dalam bekerja terus sebagai karyawan dan hingga profesional. Dan dalam menjalani proses periode kedua ini, saya juga terus berusaha agar bisa menjadi alat dan saksinya. Matius 28 ayat 20, yang demikian firman-Nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman ini yang membuat saya menjadi tidak takut dan terus berani saat saya terpanggil menjelaskan firman Tuhan dan mengenalkan siapakah Yesus Tuhan itu kepada orang yang belum percaya. Dan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena firman ini, maka saya meyakini bahwa keselamatan hanya bisa melalui Yesus. Dan firman-Nya ini sangat meyakinkan untuk bisa membawa jiwa-jiwa baru. Periode ketiga adalah usaha mandiri atau usaha sendiri. Mengingat periode ketiga ini tidak mengenal istilah pensiun, maka sisa hidup yang sedang dan akan terus saya jalani ini, saya pun juga mau terus agar bisa tetap menjadi alat dan saksinya. Bapak Ibu yang terkasih, saya adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Saat saya kecil dulu, saat itu orang tua bapak ibu saya keduanya berprofesi sebagai guru. Bapak saya adalah seorang guru di SMP Kristen Kartosuro, sedangkan ibu saya adalah seorang guru di SD Negeri di Kartosuro. Secara administrasi pemerintahan, Kartosuro masuk Kabupaten Sukoharjo, tapi lebih familiar disebut Kartosuro Surakarta karena lokasinya berbatasan langsung dengan kota Solo, berada di antara Boyolali dan Solo. Di periode pertama ini saat saya masih kecil dan sekolah di kelas 3 SD, umur saya 7,5 tahun, ibu dan saya bersaudara telah mengalami pengalaman yang tidak biasa atau bisa dikatakan korban, yaitu saat tahun 1965 di mana Indonesia termasuk juga ada di Kartosuro Solo telah terjadi situasi kondisi politik yang kacau, tidak jelas. Isunya saat itu terjadi pemberontakan PKI. Kejadian yang Tuhan izinkan saat itu, yaitu tiba-tiba bapak saya ditahan di kantor polisi Kartosuro dan untuk beberapa hari bisa ditengok, tetapi setelah itu sudah tidak bisa ditengok lagi dan tidak diketahui keberadaannya. Dan saat ditanyakan ke polisi katanya dipindah, tapi dipindah kemana mereka juga tidak ada yang bisa menjelaskan. Di samping itu sebenarnya juga ada atau adik ipar ibu yang seorang polisi di situ, tapi juga nggak bisa menjelaskan di mana bapak dibawa atau dipindahkan. Dan setelah itu banyak rumor orang-orang yang ditangkap langsung dihilangkan dan dibunuh tanpa proses apapun dan tanpa ada pemberitahuan ke keluarga seperti ke ibu saya, padahal bapak hanyalah seorang guru SMP Kristen. Perlu juga diketahui bahwa bapak ibu saya keduanya adalah anak pertama, sulung, dan saat saya lahir 1957, Mbah Kakung dan Mbah Putri dari bapak juga sudah tidak ada, sudah meninggal.
Demikian juga dari ibu. Saat saya lahir, Mbah Kakung juga sudah meninggal. Sehingga bapak ibu saat itu bisa dikatakan juga disebut sebagai tulang punggung kedua keluarga. Buat adik-adiknya yang belum dewasa atau setidaknya belum lulus SMA atau SLTA. Saya bersyukur karena sejak kecil saya bersaudara sudah dibaptis di GKJ Kartosuro. Artinya orang tua atau bapak ibu saya sudah menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu saya juga bersyukur saat ibu dan saya masih bisa menengok bapak di kantor polisi. Ibu saat itu secara khusus membawakan dan memberikan sebuah Alkitab kepada bapak agar bisa selalu dibaca dan firman-Nya menjadi dasar dan pegangan hidup. Kalau menang saat itu, saya sungguh sangat bersyukur punya ibu yang sudah sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memang nyata, selalu menyertai, menguatkan, menolong, dan campur tangan. Sehingga ibu meskipun masih muda, baru 30-an tahun, tapi ibu tetap mampu tenang, hidup dalam damai, dan tetap rajin mengajak anak-anaknya selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan atas semua hal yang sedang terjadi dan alami. Dan meskipun kalau saya pikir setelah saya dewasa, saat itu kondisi ekonominya memang sangat sulit. Namun demikian ibu juga tetap damai. Dan saya lihat ibu tetap aktif dalam pelayanan. Yaitu suka mengunjungi dan mendoakan kalau dengar ada tetangga atau kenalan yang sedang sakit. Bahkan juga mendatangi tetangga yang kesurupan karena anggota keluarganya datang minta didoakan. Saya juga bersyukur saat itu juga seluruh keluarga besar bapak dan keluarga besar ibu semua berusaha ikut ambil bagian membantu mengatasi problem ibu dengan 6 orang anak yang semuanya masih kecil dan butuh dukungan. Di tahun pertama 1965 dengan tidak adanya bapak, keluarga besar bapak yang di Mbayat, Klaten, dulu masih sepi dan masih jauh dari kota. Saya berempat diboyong ke Mbayat. Kakak laki-laki saya nomor 2 dan adik laki-laki nomor 5 ikut adiknya Mbah Kakung selama 1 tahun. Saya nomor 3 ikut Pak Dijindro, seorang penilik sekolah. Saya sekolah di Mbayat untuk SD kelas 3 hingga kelas 4 selama hampir 2 tahun. Sedangkan adik perempuan nomor 4 ikut kakak Mbah Putri selama hampir 3 tahun. Nampaknya Tuhan tahu kebutuhan pemeliharaan rohani saya bersaudara berempat. Mengingat keluarga besar dari bapak yang dibayat semuanya masih muslim. Makanya oleh campur tangan Tuhan, selanjutnya di kelas 5 saya pindah sekolah ke SD Negeri Semarang. Ikut ajakan Om, adik ibu nomor 7 yang juga seorang Kristen, dan beliau sedang ikatan dinas dan kuliah tingkat 3 atau tingkat akhir di APDN Semarang. Dan setelah saya naik kelas 6, berhubung Om sudah selesai lulus dari APDN dan Om juga terus diangkat jadi camat di Sukoharjo, maka saya kembali bisa kumpul dengan ibu di Ngrogolan Kartosuro yang sudah tinggal di rumah bersebelahan langsung dengan rumah Mbah Putri, ibunya ibu. Dan saya sekolah di kelas 6 SD Negeri Kartosuro sampai dengan SMP kelas 1 di SMP Kristen Kartosuro X, sekolah bapak mengajar. Selanjutnya setelah saya naik ke SMP kelas 2 tahun 1971, saya langsung pindah ke Jakarta, diminta ikut Om, adik ibu nomor 6 seorang Katolik untuk sekolah di SMP Negeri 73 Tebet hingga lulus STM Autodiesel tahun 1975. Dan Mei 1976 saya bisa diterima bekerja di KTB. Dan setelah 1 tahun kerja, saya juga bisa bekerja sambil terus kuliah sore hingga malam. Saya ikut Om di Jakarta dengan didikan pola Jepang, karena Om insinyur lulusan Jepang. Oleh karena itu, Om dan Tante dalam mendidik saya dengan disiplin ketat. Dan sejak awal, Om sudah mengatakan akan menyekolahkan hanya sampai SLTA atau STM dengan tujuan supaya saya siap bisa langsung bekerja. Dan juga sudah ditegaskan bahwa setelah saya nanti bekerja,
Melewati masa percobaan dan diangkat sebagai karyawan tetap, saya langsung diminta harus bisa tinggal sendiri, mulai dengan kos di rumah orang agar bisa cepat belajar, bisa hidup mandiri dan dewasa. Proses untuk menjadi seorang yang hidup mandiri dan dewasa ini dari pengalaman saya, ternyata cara om dan tante yang mendidik dan mengharuskan saya setelah 3 bulan punya penghasilan sendiri, saya harus bisa hidup mandiri dengan mulai dari kos sendiri. Meskipun di awal-awalnya setiap malam minggu om dan tante selalu mengunjungi dan menengok saya ke tempat kos dan selalu minta ketemu pemilik kos untuk keberadaan saya. Maklum, saat itu saya baru berumur 18 tahun, mau 19 tahun. Namun ternyata cara ini memang sangat baik buat saya dan benar. Saya cepat bisa mandiri dan dewasa, bisa mengatur keuangan sendiri termasuk kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Mengingat cara kos ini saya anggap sangat baik buat mendidik anak, maka hal ini saya selalu ingin coba terapkan ke anak-anak saya sendiri waktu mulai kuliah di Bandung. Berpisah dengan saya dan mamanya sebagai orang tua, meskipun anak-anak belum mandiri secara penuh, tetapi proses menjadi dewasa sangat terlihat perubahannya. Perjalanan hidup selanjutnya dan saya terus semangat bekerja dan terus juga belajar pengembangan diri dari lingkungan kerja. Berpikir positif saja dan memandang hari depan akan lebih baik. Namun di satu sisi, berpisah dengan ibu kandung dan saudara-saudara kandung, tentunya saya terus punya keinginan dan pemikiran tersendiri. Sementara proses perjalanan karir saya bekerja di KTB terus mengalami kemajuan sesuai yang diharapkan. Dan setelah saya bekerja 5 tahun di KTB, naik jabatan pertama dari staf ke sub asisten manager, praktis dianggap mampu beradaptasi untuk bisa terus berkembang. Dan setelah itu untuk mencapai tahapan jenjang karir, jabatan yang lebih tinggi tidak ada hambatan, bisa tercapai sesuai aturan perusahaan, menjadi direksi atau top management. Pada dasarnya level ini tergantung pemegang saham. Dalam karir bekerja sebagai karyawan hingga level profesional, direksi, dan top management bisa terjadi dan tercapai. Dan saya percaya karena Tuhan Yesus yang pimpin, sertai, dan campur tangan. Dan juga tentunya Tuhan menghendaki. Bahkan di level profesional, direksi, dan top management, seluruh grup perusahaan Mitsubishi sebenarnya tidak ada aturan batasan waktu usia. Namun saya berpikir, pasti setelah kemampuan saya menurun dalam berpikir secara profesional karena lanjut usia dan lain sebagainya, maka saat itu pihak pemegang saham pasti akan menyatakan waktunya diganti. Oleh karena itu, setelah 6 tahun saya menjalani penugasan sebagai profesional atau top manajemen di 2 perusahaan anak grup Mitsubishi. 6 bulan sebelum saya masuki usia 59 tahun atau 3 bulan sebelum saya membuat RUPS, rapat umum pemegang saham, saya telah menyatakan langsung terlebih dahulu ke CEO KTB bahwa setelah nanti saya masuk umur 59 tahun, saya katakan akan mengakhiri dan tidak melanjutkan tugas sebagai top manajemen di 2 anak perusahaan grup Mitsubishi. Dan sekaligus saya memberi kesempatan waktu yang cukup buat pemegang saham untuk mencari kandidat pengganti saya. Saya menyatakan akan mundur di usia 59 tahun karena ingin fokus dan tekad semangat untuk bisa mencapai dream atau mimpi saya, yaitu bisa usaha mandiri, punya usaha sendiri, dan bisa diwariskan. Ini proses kehidupan periode ketiga saya. Oleh karena itu saya pun setiap hari juga akan terus selalu berdoa, berserah, dan bersyukur dalam segala hal, serta memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga selalu ingin baca dan dengar-dengaran akan firman Tuhan untuk dijadikan bekal dalam saya beraktivitas dan berkarya. Dan agar saya juga tetap bisa menjadi alat dan saksinya. Demikian kesaksian untuk perjalanan hidup saya periode pertama hingga periode kedua selain proses saya berkeluarga. Semoga ini bisa bermanfaat untuk dijadikan bahan refleksi atau inspirasi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.